Shalom, selamat pagi, happy Sabbath family. Salam sejahtera dan sehat selalu bagi kita semua. Kasih dan damai sejahtera selalu ada dalam kehidupan kita, dalam hidup anak-anak dan Tuhan Yesus. Pagi ini saya akan membawakan renungan dengan tema saling membutuhkan dan memberi. Contoh dalam kehidupan pribadi, berawal ketika kita lahir, kita menjadi seorang anak yang membutuhkan orang tua untuk merawat kita sampai dewasa. Bahkan sampai bisa kita hidup mandiri kelak bersama keluarga kecil kita nanti. Orang tua memberikan didikan dan segala keperluan untuk kita, bahkan kasih sayangnya dan waktunya. Dan nantinya saat tua nanti, kita pun butuhkan orang lain untuk menemani dan merawat kita, entah itu seorang pendamping hidup bagi kita atau seorang anak yang kelak akan merawat dan menjaga kita pada saat mereka belum menikah. Bedanya kalau sudah menikah nanti, itu pasti porsi waktunya akan dan kasihnya juga berbeda. Anak nantinya akan memiliki keluarga sendiri. Bahkan pada saat tua nanti, orang tua butuh perhatian dan kasih sayang dari seorang anak. Sedangkan di kehidupan sosial, kita butuh seorang petani untuk menghasilkan padi, butuhkan seorang pengusaha untuk membuat suatu produk tentang pangan papan kita, sehingga kita tidak perlu lagi membuat atau menghasilkan produk itu sendiri, bahkan menghabiskan atau membutuhkan modal banyak untuk membuat sebuah pabrik untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan papan kita. Tuhan sudah mengatur semuanya sesuai dengan porsi dan keahlian mereka, petani yang menghasilkan padi untuk kita, sehingga kita bisa dapatkan kebutuhan makanan. Kita tinggal menikmati berkat Tuhan tersebut. Sedangkan di kehidupan pendidikan kita perlu hadirnya seorang guru untuk memberi ilmu pengetahuan, entah itu untuk kita bisa baca, tulis, bahkan sampai kita kelak memiliki skill untuk kita digunakan dalam dunia pekerjaan atau dunia sosial, atau di dalam perkuliahan atau dunia pendidikan lainnya. Guru memberikan kita pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sedangkan di kehidupan kerohanian, kita memerlukan seorang senior atau seorang pembimbing itu sendiri, atau seorang pendeta, seorang pengajar firman Allah. Kita butuh siraman rohani setiap hari. Kita bisa belajar dari firman Tuhan yang ditulis oleh para nabi maupun para rasul yang diilhami oleh Tuhan melalui Alkitab yang sudah ditulis oleh mereka. Sehingga kita tidak bisa mengklaim bahwa kita bisa hidup sendiri dan kita bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena semua berkat Tuhan, Tuhan sudah menyediakan sumber daya alam untuk mencukupi semua kebutuhan kita itu sendiri melalui mereka-mereka dalam kehidupan sosial kita. Kita sebagai ciptaannya hanya perlu merawat dan memberdaya gunakan semuanya sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan sehari cukuplah untuk sehari, seperti saat bangsa Israel dipelihara Tuhan saat menuju tanah Kanaan. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu kita saling membutuhkan satu sama lain. Bahkan kita selalu membutuhkan sumber daya alam untuk memberdaya gunakan menjadi lahan bisnis ataupun dipakai menjadi kebutuhan sandang pangan kita yang bisa diberdaya gunakan oleh orang luar sana maupun para pengusaha untuk mendapatkan profit sesuai dengan porsinya dalam bisnis mereka tersebut. Tanpa Tuhan yang mengatur dengan baik berkat-berkat ataupun segala sesuatunya, kita mungkin tidak bisa hidup sendiri. Kita sebagai umatnya ya tidak bisa menjalani kehidupan saat ini tanpa bantuan dari orang lain, tanpa kehidupan sosial dengan sesama. Seperti tertulis di kitab Kejadian 1 pasal 1 ayat yang 11 dan yang ke-29. Di ayat 11 berbunyi, "Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Jadilah demikian. Tuhan selalu berpikir luar biasa. Bahkan sebelum menciptakan manusia, Tuhan sudah menciptakan atau menghasilkan sumber daya yang bisa dijadikan sumber makanan nantinya setelah manusia diciptakan. Sedangkan di ayat yang 29, berfirmanlah Allah,
Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu, makanan manusia. Nah, di ayat 29 ini ditegaskan bahwa manusia bisa mengambil atau memakan dari seluruh pohon-pohon atau tumbuhan yang berbiji, yang buahnya itu bisa menjadi makanan manusia. Dan Tuhan sangat peduli akan kelangsungan hidup manusia ciptaannya. Sekian dengan pagi ini, Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Kau sediakan bagi kami. Ajar kami terus dalam bersyukur atas semua berkat-berkat-Mu yang Kau sediakan bagi kami, dan kami boleh saling memberi dan kami boleh saling support satu sama lain, Tuhan, dan menggunakan sumber daya yang Kau sediakan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.